Ketahuilah para hadirin hadirat, orang-orang yang meyakini adanya bid'ah dalam agama, kelazimannya mereka meyakini bahwasanya agama tidak sempurna. Secara kelaziman, agama Islam tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau ada ritual ibadah yang dilakukan yang di zaman Nabi tidak ada, kemudian muncul zaman sekarang ada ritual ibadah baru yang muncul di zaman sekarang, di zaman Nabi tidak ada, maka melazimkan agama Islam belum sempurna. Berarti hanya sempurna tatkala muncul ritual tersebut. Artinya masih ada ritual-ritual yang ditunda, belum muncul. Berarti Islam belum sempurna. Kapan sempurnanya? Kalau ritual-ritual tersebut sudah muncul, baru Islam sempurna. Berarti Nabi belum menyampaikan kesempurnaan. Kalau ada yang berbuat bid'ah, kita katakan, ya akhi, bid'ah ini baik atau tidak? Maka dia pasti akan mengatakan baik. Kita bilang, kebaikan ini diketahui oleh Nabi atau tidak? Tidak ada jawaban kecuali dua jawaban. Dia mengatakan bid'ah tersebut, kebaikan tersebut diketahui oleh Nabi atau tidak diketahui oleh Nabi. Kalau dia bilang Nabi tidak tahu kebaikan ini, musibah. Dia tahu, Nabi tidak tahu, berarti apa? Musibah. Kalau dia bilang Nabi tahu, kita bilang Nabi tahu kok tidak menjelaskan kepada kita. Kok tidak menjelaskan kepada kita? Dan ini juga pencelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu 'anin nar illa waqad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sedikit pun. Ini kalimat umum. Kalimat nakirah, syai'un, kalimat nakirah tanwin, datang dalam konteks penafian. Ma baqiya syai'un. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, tidak tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kepada surga dan bisa menjauhkan dari neraka illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara apapun yang bisa mendekatkan diri kepada surga kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bid'ah yang Anda adakan ini mendekatkan orang kepada surga atau tidak? Dia pasti bilang iya, mendekatkan orang kepada surga. Berarti seharusnya sudah dijelaskan oleh Nabi. Kenapa Nabi tidak jelaskan? Dan ini melazimkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Ada sebagian syariat yang Nabi sembunyikan. Makanya tadi saya katakan, kalau ada yang meyakini boleh berbuat bid'ah tambah-tambahan dalam agama ini, berarti agama Islam tidak sempurna. Ya, bid'ah ini agama Islam, misalnya ini agama Islam. Ternyata ada bid'ah ini katanya bagian dari agama. Berarti waktu di zaman Nabi belum sempurna, karena masih ada bagian agama yang terlepas. Nanti muncul 1000 tahun kemudian. Berarti sekarang belum sempurna bangunan Islam. Kapan sempurna? Sampai muncul pelaku bid'ah terakhir. Paham? Baru sempurna. Pelaku bid'ah akan muncul terus. Kreator-kreator itu akan muncul terus. Nah, karena orang-orang hobinya berkreasi dalam masalah agama, akan muncul terus. Kapan sempurna agama ini? Sampai muncul kreator terakhir. Baru sempurnalah seluruh bagian Islam. Ini kelaziman dari penciptaan bid'ah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para ulama, ya, mereka telah sepakat seluruh mazhab. Dan ini kaidah yang sangat penting yang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, bahwasanya al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal dalam peribadatan adalah berhenti, tidak boleh mengerjakan kecuali sampai ada dalil. Dan ini berbalik dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, hukum asalnya boleh sampai ada yang mengharamkan. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Berarti segala sesuatu keumuman. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ma di sini isi mausulah. Dalam kaidah usul fikih memberi faedah keumuman. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi untuk kalian. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya. Berbeda dengan ibadah sebaliknya. Ibadah sebaliknya tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan apapun, amalan ibadah, yang tidak ada perintah dari kami, perhatikan sini. Barang siapa yang melakukan ibadah, amalan apapun yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Oleh karenanya ulama Syafi'iyah menyebutkan kaidah ini. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Hukum asal dalam ibadah adalah ya, tidak berhenti dengan dalil. Kemudian juga Ibnu Ruslan menyebutkan dari sini, Ibnu Daqiqil Aid juga menyebutkan kaidah ini tentang bahwasanya asal dalam ibadah adalah berhenti. Dan juga ulama-ulama yang lain dari mazhab yang lain menyebutkan tentang kaidah yang agung ini. Kenapa? Agar tidak membuka ya syahwat manusia untuk berkreasi dalam beribadah. Karena kalau dibuka pintu
ya kreasi ini akan banyak model ibadah. Akan banyak model ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan menimbulkan banyak perselisihan dalam agama. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, dia akan banyak melihat perselisihan dalam agama. Bagaimana jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Kemudian Nabi ingatkan tentang bahaya berkreasi dalam beribadah. Kata Nabi, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara agama yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di neraka jahanam. Karenanya perkataan yang sangat indah dari Al-Imam Malik rahimahullah. Dan ini juga kaidah yang agung memudahkan kita untuk mengenal agama ini. Al-Imam Malik rahimahullah dikenal dengan imam Daril Hijrah. Imamnya kota Madinah. Dialah gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Man ahdatha fi hadhihi al-ummah al-yawma syai'an lam yakun alaihi salafuha wa qad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam umat ini pada hari ini suatu perkara yang tidak dikenal oleh para salaf dahulu, perkara agama dibuat, dikreasikan pada hari ini yang tidak dikenal oleh para salaf dahulu, maka dia telah menuduh Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yauma idzin dinan la yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama.